Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asriana dengan NIM C1C022049. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang desain riset. Pengertian desain riset. Desain riset merupakan suatu aspek perencanaan yang penting dan mesti diperhatikan dalam melaksanakan suatu penelitian. Desain penelitian menuntut peneliti untuk mengikuti langkah-langkah atau prosedur penelitian yang mesti diikuti dan tidak boleh melenceng dari langkah-langkah atau prosedur tersebut. Apabila melenceng dari langkah-langkah yang ada, maka konsistensi penelitian tidak terwujud dan ini akan menyebabkan penelitian yang baik tidak akan terwujud. Desain riset adalah kerangka kerja atau rencana untuk melakukan studi yang akan digunakan sebagai pedoman dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Menurut Malhotra et al. 1996, desain riset merupakan suatu kerangka atau cetak biru blueprint yang merinci secara detail prosedur yang diperlukan untuk memperoleh informasi guna menjawab masalah riset dan menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi pengambilan keputusan. Desain riset ini menggambarkan perencanaan yang akan dilakukan dalam riset dan mengacu pada masalah yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini, periset akan mengembangkan desain riset yang cocok untuk menjawab permasalahan riset. Riset desain terdiri dari dua kata yang memiliki makna terpisah, namun menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam metodologi penelitian. Sesuai dengan etimologi riset, berasal dari bahasa Inggris yaitu research, yang berarti penelitian, dan desain yang berarti rancangan atau pola. Jadi, riset desain adalah sebuah rancangan penelitian. Desain penelitian pada hakikatnya merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan berperan sebagai pedoman atau penuntun penelitian pada seluruh proses penelitian. Menurut Ari Kunto, desain penelitian bagaikan sebuah peta jalan bagi peneliti yang menuntun serta menentukan arah berlangsungnya proses penelitian secara benar dan tepat sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tanpa desain yang benar, seorang peneliti tidak akan dapat melakukan penelitian dengan baik karena yang bersangkutan tidak mempunyai pedoman arah yang jelas. Materi berikutnya adalah jenis-jenis desain riset. Yang pertama, riset eksploratory merupakan desain riset yang memiliki tujuan utama untuk memperoleh pandangan yang mendalam dan menyeluruh mengenai masalah yang sebenarnya dihadapi manajemen. Hasil yang diperoleh dari riset eksploratory dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan jenis informasi yang dibutuhkan. Desain riset ini dapat dianggap sebagai langkah pertama yang diharapkan dapat dipakai untuk merumuskan persoalan di mana pemecahannya dapat memakai jenis riset yang lain. Yang kedua, riset deskriptif. Riset deskriptif merupakan jenis riset yang tujuan utamanya adalah menggambarkan sesuatu. Hal-hal yang dapat digambarkan dalam riset deskriptif meliputi karakteristik pelanggan, perilaku pembeli, motivasi pembelian, sikap konsumen, tingkat kepuasan konsumen, dan sebagainya. Jika dibandingkan dengan riset eksploratory, dalam riset deskriptif, peneliti diasumsikan telah memiliki pemahaman tentang masalah riset dan telah mengetahui jenis informasi yang akan dicari. Bisa jadi, pemahaman ini didapat dari riset eksploratory yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, dalam penelitian pemasaran riset eksploratory dan riset deskriptif seringkali dilakukan secara bersamaan. Ketiga, riset sebab akibat atau kausal merupakan riset yang memiliki tujuan utama membuktikan hubungan sebab akibat atau hubungan mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dari variabel-variabel yang diteliti. Variabel yang mempengaruhi ini disebut sebagai variabel independen, sedangkan variabel yang terpengaruhi oleh perubahan variabel independen disebut sebagai variabel dependen. Karena dalam riset kausal, sifat variabel-variabelnya saling mempengaruhi dan dipengaruhi. Hubungan ini sering kali dinyatakan dalam pernyataan jika dan maka. Oke, materi terakhir adalah tujuan desain riset. Adapun tujuan desain riset secara umum adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi seorang peneliti untuk memastikan bahwa kesimpulan yang mereka buat dapat dibenarkan. Langkah ini berarti bahwa penelitian harus mengkonfirmasi
atau menyangkal hipotesis. Yang kedua, memperluas pemahaman peneliti tentang topik dan untuk membuat mereka lebih sadar tentang berbagai tempat, kelompok, dan pengaturan.